Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang reseptor kanal ion sebagai target aksi obat. Kelompok 4 terdiri dari saya, Intan Farhadi Bangela, kemudian Ibu Marcelina, kemudian Mawanda Sari Harahap, Nasirah Maulidia Azhar, dan Zahniar. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana si reseptor kanal ion tersebut, jadi sebenarnya kita akan membagi secara ada 8 bagian besar dalam pembahasan di dalam slide ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah reseptor asetilkolinikotinik, kemudian yang ketiga adalah reseptor GABA-A, reseptor glutamat, reseptor 5-HT3 atau serotonin, kemudian reseptor glisin, reseptor P2X, dan ZAC atau zinc active channel. Oke. Apa itu reseptor kanal ion? Jadi reseptor kanal ion atau disebut juga reseptor ionotropik, dia nama lainnya ligand gate ion channel receptor, merupakan suatu glicoprotein yang melintasi membran sel. Jadi dia kompleks multi subunit yang tersusun membentuk porus atau kanal. Berada dalam 3 kondisi fungsional, bisa saja dalam keadaan istirahat, bisa terbuka, atau terdesensitisasi. Dan dia biasanya berperan penting mengatur eksitabilitas seluler. Reseptor kanal ion, nama lainnya adalah ionotropik reseptor, dia teraktivasi sebagai reseptor terhadap ligand spesifik. Jadi sifatnya memungkinkan ion melalui membran yang semula impermeable. Kemudian dia selektif juga tetap terhadap ion tertentu, dia memperantarai signal link sinaptik yang cepat dibandingkan dengan yang reseptor protein G. Contoh yang biasa adalah 4, asetilkolinikotinik, reseptor GABA-A yang merupakan kita tahu sifatnya adalah inhibisi, kemudian reseptor serotonin 5-HT3 dan reseptor glutamat atau NMDA yang kita kenal dia bersifat eksitasi. Yang akan kita bahas selanjutnya reseptor asetilkolinikotinik. Apa itu asetilkolin? Asetilkolin itu adalah neurotransmitter yang di awal abad 20 ditemukan oleh Dale, Lowy, and Feldberg. Reseptor pertama yang diidentifikasi sebagai neurotransmitter. Jadi dia di saraf otonom yang ada di perifer ataupun di sistem saraf pusat. Neurotransmitter dia juga merupakan neurotransmitter utama yang ada di ganglion. Kemudian dia neurotransmitter utama juga yang ada pada saraf motorik di neuromuscular junction, biasanya pada golongan vertebrata. Dia berperan antara lain meregulasi belajar atau learning memory, kemudian kontrol gerakan dan mood atau perasaan. Biasanya secara patofisiologi kita bisa melihat bagaimana regulasinya itu di penyakit Alzheimer, karena biasanya disebabkan ada degenerasi dari sistem kolinergik atau biasanya di penyakit miastenia gravis. Ini bagaimana jalur biosintesis asetilkolin. Jadi kolin akan dengan adanya asetilkoenzim A itu dengan enzim kolin asetiltransferase dia akan menghasilkan asetilkolin. Oke. Kemudian asetilkolin dengan ada enzim kolin transferase dia akan didegradasi lagi menjadi kolin dan kolin asetat. Ini kita lihat bagaimana peran reseptor asetilkolin, khususnya kita di sini dalam hal melihat reseptor asetilkolin yang tipe nikotinik. Jadi sebenarnya ada 2 macam reseptor
yaitu nikotinik dan muskarinik. Reseptor asetilkolin nikotinik itu reseptor yang jenis reseptor kanal ion, sedangkan yang muskarinik, reseptor asetilkolin muskarinik, dia reseptor yang tergandeng dengan protein G. Jadi di sini kita bisa lihat biasanya dia utama pada neurotransmitter utama pada ganglion. Jadi yang NACH, N seperti ini. Bagaimana mekanisme kerja reseptor nikotinik ini, gitu ya, reseptor asetilkolin nikotinik ini, dia terikat pada ACH. Jadi pada reseptor, pada suatu kanal, dia ada reseptor tempat berikatannya gitu ya. Kemudian dia ketika ACH itu datang, dia berikatan ke dalam si kanal ini gitu ya. Ketika terikat gitu ya, atau ada interaksi gitu ya, kemudian dia akan menyebabkan kanal ion terbuka. Kemudian jika bentuknya adalah antagonis gitu ya, antagonis atau menghambat pengikatan antagonis. Jadi ketika nih bentuk antagonis di sini digambarkan berwarna hitam ketika dia berikatan, maka itu akan efeknya berlawanan dari yang ketika dia berikatan. Ini struktur reseptor nikotinik, asetilkolin nikotinik. Jadi sebenarnya ini membran. Jadi di dalam membran itu ada beberapa, ini contoh beberapa reseptor, bentuk besarnya seperti ini. Jadi ketika dia berikatan, ini bentuk ikatannya ketika di salah satu unit misal gitu ya, dia ketika berikatan dia akan menyebabkan ada aliran dari si saluran ion. Reseptor asetilkolin nikotinik. Jadi gambaran lainnya adalah dia protein pentamer yang memiliki 5 subunit. Jadi alpha 2, beta, gamma, dan delta. Nah, terkait dengan kanal Na, jadi dia biasanya berhubungan dengan kanal Na. Berlokasi di neuromuscular junction, ganglia autonom, medula adrenal, dan sistem saraf pusat. Pertama kali dikarakterisasi dengan kemampuannya mengikat nikotin. Agonis asetilkolin akan mengaktifasi reseptor ini menyebabkan terjadinya influx Na. Jadi ketika dia berikatan, dia akan menyebabkan Na masuk ke dalam saluran kanal ion tersebut. Dan sehingga terjadi depolariasi seluler. Reseptor asetilkolin nikotinik yang paling banyak dipelajari pada neuromuscular junction adalah pertemuan antara saraf dan otonom. Ini bagaimana mekanisme aktivasi dari asetilkolin nikotinik. Kira-kira sama, jadi ketika dia dibentuk dengan adanya enzim kolinesterase, kemudian dia di reuptake kembali, kemudian dia dibentuk menjadi asetilkolin, kemudian lama-lama akan keluar menjadi ACH. Nah, ACH ini dalam reseptor di postganglion bisa dia akan berikatan pada reseptornya dan akan menyebabkan aliran ion yang melintasi membran tersebut. Ini peristiwa dalam asetilkolin presinaps gitu. Asetilkolin yang dilepaskan dari ujung presinap akan mengalami sedikitnya 3 peristiwa. Yang pertama, asetilkolin bereaksi pada reseptor baik pada pasca sinap dan presinaps. Jadi pasca sinap di sini ataupun di presinaps. Seperti ini. Jadi dia bisa berikatan di reseptor prasinaps atau pasca sinaps. Asetilkolin akan diambil kembali atau direuptake ke dalam ujung presinaps, tapi dalam bentuk hasil metabolisme, yaitu kolin yang kemudian digunakan lagi sebagai prekursor sintesis dari si asetilkolin. Jadi kolin akan masuk
melalui transporter kolin. Jadi di sini dia akan dibentuk lagi gitu ya, yang tadi ada jalur biosintesisnya menjadi asetylkolin kembali. Kemudian bagaimana peran hemikolinium? Jadi dia bisa menghambat si transporter ini untuk memasukkan kolin kembali. Nah, jadi beberapa obat atau beberapa senyawa yang bisa mempengaruhi dari asetylkolin nikotinik ini. Dan yang ketiga peristiwanya asetylkolin dapat mengalami degradasi menjadi kolin dan asetat seperti telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Zania. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjut mempresentasikan presentasi tersebut. Di sini ada ini asetylkolin di neuromuscular junction, di mana datang impuls saraf membuka kanal CA, kemudian memicu pelepasan asetylkolin, kemudian asetylkolin mengikat N-acetylcholine neurotransmitter yang terhubung dengan kanal NA. Kemudian kanal NA terbuka, terus NA masuk dan mengalami depolarisasi parsial, mengaktifasi kanal NA lain, itu voltage gate, kemudian depolarisasi menjadi lebih besar. Selanjutnya membuka kanal CA, yaitu voltage gate di SR, sarcoplasmic reticulum, kemudian CA intrasel naik, kemudian terjadi kontraksi otot. Contoh obat antagonis reseptor asetylkolin nikotinik berada di ganglia otonom dan neuromuscular junction. Contohnya pemblok ganglion, yaitu hexametonium dan trimetafan sebagai hipertensi, sudah tidak dipakai karena tidak spesifik. Obat ini tidak dipakai karena mempunyai kerja yang tidak spesifik. Kemudian dua jenis obat pemblok neuromuskular, yaitu non-depolarizing blocking agent, antagonis kompetitif dengan asetylkolin, contohnya tubokurarin, sekarang tidak dipakai lagi karena tidak selektif. Terus pancuronium, vecuronium, rocuronium, atracurium, dan mifacurium. Ini masih dipakai ya, kebiasaan memang masih ada tersedia di rumah sakit yang penggunaan obatnya masih rutin. Kemudian depolarizing blocking agent, agonis parsial reseptor asetylkolin nikotinik, contohnya succinylcholine atau succinylcholine. Terjadi perpanjangan lama depolarisasi, kanal ion natrium tidak segera repolarisasi, yaitu pas satu blok, perubahan konformasi yang menyebabkan desensitisasi reseptor terikat dengan agonis, tetapi kanal tidak teraktivasi, yaitu fase 2. Lanjut. Contoh obat lain yaitu agonis reseptor asetylkolin, yaitu nikotin dan lobelin. Mengikat reseptor asetylkolin di sistem saraf pusat dan memfasilitasi pelepasan beberapa neurotransmitter. Nikotin dapat menyebabkan withdrawal syndrome, yaitu gejala putus zat, sehingga dapat dilakukan terapi pengganti nikotin, nikotin replacement therapy, misal dengan permen atau obat varenicline sebagai agonis parsial reseptor asetylkolin nikotinik. Kemudian termasuk tadi dalam ini yang 3 adalah reseptor GABA, merupakan neurotransmitter inhibitor utama di susunan saraf pusat atau CNS
di sistem saraf pusat atau CNS didukung fakta bahwa banyak penyakit saraf disebabkan karena adanya degenerasi saraf, GABAergic, contohnya epilepsi, gangguan tidur, tardif dyskinesia. Sekali dilepaskan, GABA berdifusi menyeberangi celah untuk berinteraksi dengan reseptornya, menimbulkan aksi penghambatan fungsi CNS. GABA yang sudah terdisosiasi dari reseptornya diambil kembali atau direuptake ke dalam ujung presinap atau ke dalam sel glial dengan bantuan transporter GABA. Jalur sintesis degradasi GABA atau gamma aminobutyric acid, yaitu di mana disintesis dari glutamat dengan bantuan enzim glutamic acid dekarboksilase atau GAD didegradasi oleh GABA transminase, ini dibantu oleh enzim ya, GABA transminase menjadi alfa ketoglutarat, kemudian satu lagi suksinil semilaldehid. Peristiwa-peristiwa setelah GABA dilepaskan di celah sinap, yaitu GABA disintesis pada ujung saraf presinaptik dan disimpan di dalam vesikel sebelum dilepaskan. Kemudian sedikitnya mengalami 3 peristiwa. Yang pertama, GABA dapat berinteraksi dengan reseptornya, menimbulkan aksi penghambatan fungsi CNS. Yang kedua, mengalami degradasi oleh enzim GABA transminase. Yang ketiga, GABA akan diambil kembali atau reuptake ke dalam ujung presinaptik atau ke dalam sel glial dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. GABA-A ini reseptor dan ligand binding site ya. Ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ionotropik GABA-A dan GABA-C. Terkait ion dan metabotropik GABA-B terkait protein G. Yang pertama, reseptor GABA-A terletak di postsinaptik. Cukup penting karena dia merupakan tempat aksi obat benzodiazepin dan golongan barbiturat. GABA-A dapat secara selektif diblok oleh alkaloid bikukulin. Ini bisa kita lihat dari gambar. Terus GABA-A dimodulasi oleh golongan obat benzodiazepin, barbiturat, dan steroid. Ada juga pikrotoksin sebagai konvulsan. Reseptor GABA-A terhubung dengan kanal CL. Tempat ikatan GABA yaitu tempat ikatan osteosterik. Tempat ikatan selain GABA misalnya barbiturat site, kemudian benzodiazepin site, merupakan tempat ikatan allosterik. Ini ada yang lain ya, general anestesik dan subsinatik membran. Baik, ini rangkaian peristiwa pada aktivasi reseptor GABA, di mana GABA lepas dari ujung saraf GABAergic, berikatan dengan reseptornya, seperti kita lihat pada gambar, membuka kanal CL, kemudian ion CL masuk, terjadi hiperpolarisasi membran sel saraf, kemudian menghasilkan efek penghambatan transmisi saraf sehingga terjadi depresi CNS. Bagaimanakah aksi obat-obat yang bekerja pada reseptor GABA? Obat-obat benzodiazepin seperti diazepam, klordiazepoksid, lorazepam, yaitu meningkatkan afinitas reseptor terhadap GABA pada GABA site. Mengaktifasi reseptor GABA sehingga meningkatkan frekuensi pembukaan kanal CL, kemudian terjadi hiperpolarisasi sehingga terjadi depresi CNS. Obat-obat barbiturat yaitu fenobarbital, pentobarbital, kerjanya memperlama pembukaan kanal CL sehingga terjadi hiperpolarisasi
dan depresi CNS. Pikrotoksin yaitu antikonvulsan memblok kanal CL, itu mengeblok efek penghambatan postsinaptik GABA, kemudian terjadi efek eksitatori dan terjadi konvulsi. Baik, untuk obat-obat yang lain akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ibu Marcelina. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, itu tentang obat-obat atau agen pada reseptor GABA. Obat golongan benzodiazepin ini akan menginversi agonis seperti beta-karbolin. Agonis reseptor GABA itu bersifat konvulsi, contohnya pitrazepam, sekurinin, gabazin, dan pitrotoksin. Obat golongan benzodiazepin akan mempotensiasi penghambatan transmisi sinaptik GABAergic dengan berikatan dengan reseptor GABA-A, contohnya diazepam, klordiazepoksid, lorazepam, dan alprazolam. Ini akan meningkatkan frekuensi pembukaan kanal ion Cl. Golongan obat barbiturat akan memperpanjang durasi pembukaan kanal. Contohnya etanol dan anestetik volatile, ini akan memperlama pembukaan kanal ion Cl pada reseptor GABA. Sedangkan steroid atau neurosteroid, ini senyawa steroid yang disintesis oleh sel-sel glia di otak, antara lain pregnenolon dan dehidroepiandrosterone. Sedangkan steroid neuroaktif senyawa steroid yang disintesis di otak maupun di perifer yang beraksi pada eksitabilitas saraf. Neurosteroid dan neuroaktif itu akan bekerja pada reseptor GABA, itu bukan steroid yang dimaksud pada reseptor intraseluler ya. Contohnya progesteron dan allopregnanolone. Next. Ini bisa kita lihat di sini contoh lain yang obat-obat yang mempengaruhi GABA, yaitu ini gabapentin, yaitu ini sini kita lihat ini gabapentin dan pregabalin ini akan meningkatkan pelepasan GABA pada subunit ini channel kalsium. Sini bisa kita lihat. Sedangkan ini phenytoin dan lain-lain ini itu akan bekerja pada voltage sodium channel di sini ya. Sedangkan pigabatrin itu bekerja pada GABA transferase. Ya. Ini menghambat kerja GABA transferase sehingga GABA-nya tidak keluar. Sedangkan obat-obat yang lain ini seperti retigabin itu juga bekerja pada channel potasium. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ada juga yang bekerja pada postsinap di reseptor GABA, itu parampanel bekerja pada postsinap di reseptor AMPA. Sedangkan ini extosusimid itu bekerja pada channel kalsium di postsinap. Ini tiagabelin tadi ini bekerja pada transferase 1 di sini ya. Sedangkan levetiracetam dan biparacetam itu bekerja pada sinaptik vesikel 2A, di sini dia bekerja. Next. Ini contoh yang lebih konkret lagi, yaitu obat anti epilepsi yang bekerja pada ion channel dan juga melibatkan GABA dan glutamat. Ini mekanismenya dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu pertama modulasi voltage gate ion channel termasuk natrium, kalsium, dan kalium. Ini sini kita bisa lihat dia mempengaruhi yang natrium untuk influksnya natrium dan pengeluaran kalium ini di kalium channel dan influksnya kalsium di sini. Sedangkan peningkatan inhibisi GABA melalui efek pada reseptor GABA-A ini baru transporter GAT1 GABA dan GABA transaminase. Ini kita lihat di sini ini ya yang menghambat GABA transaminase itu tiagabin tadi. Ini channelnya, ini reseptor GABA1 dihambat ya, sehingga nggak keluar GABA-nya.
Modulasi langsung terhadap pelepasan sinaptik seperti ini SP2A, ini vesikel, sarkoplasmik vesikel, ini di sini dia nampak itu levopiracetam. Dia sini dihambat pelepasannya sehingga GABAnya glutamatnya nggak keluar. Yang keempat, inhibisi sinaps eksitasi melalui reseptor glutamat ionotropik termasuk pada reseptor AMPA ini. Jadi reseptor AMPA itu berada pada pos sinap. Jadi dihambatnya sehingga glutamat tidak masuk ke pos sinap sehingga tidak terjadi eksitatori dan natrium masuk. Next. Berikutnya kita masuk pada reseptor GABA glutamat. Apa itu glutamat? Glutamat merupakan asam amino yang termasuk neurotransmitter eksitatori, berperan penting dalam fungsi sistem saraf pusat. Memenuhi kriteria sebagai neurotransmitter karena terlokalisasi pada ujung saraf presinap yaitu di cerebellum dan hipokampus. Dilepaskan dengan mekanisme ion kalsium dependen. Memiliki mekanisme inaktivasi yaitu melalui natrium dependent reactive. Memiliki reseptor yang teridentifikasi secara farmakologi. Next. Bagaimana biosintesis dan degradasi glutamat? Itu bisa kita lihat dalam skema berikut ini. Glutamat tidak dapat menembus sawar otak dan tidak disuplai dari sistem sirkulasi sehingga dia disintesis di otak dari prekursor ini glutamin dengan bantuan enzim glutaminase akan menjadi glutamat ya. Juga bisa dari aspartat dengan bantuan enzim transaminase akan menjadi glutamat juga. Jadi aspartat dengan bantuan transaminase ini setelah dilepas dari ini celah sinap ini, glutamin diambil kembali ke dalam presinap ini ya, direaktif kembali di sel glia. Nih, di sel glia diambil kembali sehingga glutamin di dalam sel glia kemudian dipompa keluar menuju ini saraf presinaptik untuk disintesis kembali menjadi glutamat. Jadi begitulah bisintesisnya ya. Akan dari sinap ke presinap ke glia ke masuk lagi ke presinap. Next. Reseptor glutamat ini terdiri dari dua famili besar yaitu reseptor glutamat metabotropik. Itu berdasarkan kemiripan sekuens farmakologi maupun mekanisme signaling intraselnya. Reseptor glutamat metabotropik itu kelompok 1 terdiri dari metabolik glutamat 1 dan metabotropik glutamat 5. Ini terkait dengan protein G. Reseptor glutamat metabolik kelompok 2 ini terdiri dari metabotropik glutamat 2 dan 3 terkait juga dengan protein G. Reseptor glutamat metabotropik kelompok 3 ini juga terdiri dari metabolik glutamat 4, 6, dan 7, dan 8 terkait juga dengan protein G. Yang kita fokus ke sini adalah reseptor glutamat ionotropik. Itu ada 3 kelompok yaitu reseptor N-metyl D-aspartate atau yang disingkat NMDA dan reseptor AMPA yang bersifat eksitatori dan reseptor kinase. Next. Ini tadi sama dengan penjelasan yang sebelumnya kita biar lebih jelas inilah pembagiannya ya. Yang MDA, AMPA dan kinase tadi ada 3 kelompok besar. Next. Bagaimana dengan reseptor glutamat ionotropik yang ini kita fokuskan ke sini, yaitu reseptor terkait dengan kanal yang permeabel terhadap ion kalsium dan natrium. Reseptor ini oleh glutamat dapat meningkatkan konsentrasi kalsium dan natrium intraseluler. Sedangkan AMPA dan MDA itu bersifat eksitatori di sinaps. Aktivasi reseptor AMPA memperantarai arus sinaptik yang berlangsung secara cepat dan cepat juga hilang. Aktivasi reseptor NMDA lebih lambat tetapi lebih bertahan lama. Lambat tapi durasinya lama. AMPA afinitasnya lebih kecil sedangkan NMDA afinitasnya lebih besar.
Next. Reseptor MDA ini banyak dijumpai pada korteks cerebral dan hipokampus. Sebagian juga ada di medula spinalis. Reseptor yang diaktifasi glutamat di pasca sinaptik. Aktivasinya memungkinkan masuknya ion natrium dan kalsium. Contoh obatnya itu ketamin. Dia bersifat antagonis pada reseptor NMDA dengan sifat kerjanya menghilangkan nyeri. Patologi berbagai penyakit seperti demensia pada AIDS, penyakit Alzheimer, trauma otak, dan stroke yang menyebabkan kalsium berlebihan masuk ke dalam sel saraf yang memicu peristiwa biokimia yang bersifat eksitotoksisitas. Reseptor MDA ini terdapat pada korteks cerebral dan hipokampus yang berpadanan fungsi belajar dan memori, berperan dalam fungsi belajar dan memori, memiliki afinitas terhadap ion magnesium sehingga mengakibatkan ion magnesium dapat mengikat reseptor MDA dan memblokade kanal yang sedianya akan dilewati oleh ion natrium atau kalsium. Tetapi jika terjadi depolarisasi, afinitas ion magnesium ini dengan reseptor tersebut menjadi berkurang, sehingga magnesium Mg akan terlepas dan kanal tidak lagi terblokade. Sehingga oleh karena itu, aktivasi reseptor MDA memerlukan reseptor lain untuk menginisiasi aktivasinya, yaitu reseptor glutamat non-MDA. Next. Reseptor MDA ini contoh lain obat yang antagonis adalah infenprodil dan taxoprodil. Namun efek samping yang cukup besar. Nemantin adalah antagonis lemah, memodulasi kanal ion kalsium pada reseptor NMDA, bukan memblokade secara keseluruhan. Masih terdapat aliran kalsium. Reseptor ini memiliki afinitas terhadap ion Mg, sehingga berikatan dengan reseptor NMDA dan memblokade kanal yang yang sedianya akan dilewati oleh ion natrium dan kalsium. Jika potensial membran reseptor menjadi makin negatif, maka afinitas Mg ini akan berkurang terhadap reseptor. Maka Mg akan terlepas dan kanal tidak lagi terblokade. Maka aktivasi reseptor MDA memerlukan reseptor lain untuk menginisiasinya, yaitu reseptor glutamat non-MDA. Next. Oke, jadi kita lanjut dengan aktivasi reseptor NMDA. Jadi kita perhatikan gambar berikut ini. Dari postsinap akan dilepaskan glutamat. Maka glutamat ini akan berikatan dengan reseptor NMDA, maka natrium akan masuk ke sinap. Jadi jika kemudian akan dipindahkan oleh ion magnesium dari NMDA ini masuk ke channel magnesium di postsinaptik, maka di sini tadi glutamat juga akan dilepaskan dan mengaktifasi dari ion magnesiumnya, maka terjadi depolarisasi pada plasma membran. Selanjutnya dari ini akan juga terjadi ekstensif depolarisasi dari plasma membran jika dari dilepaskan itu natrium dan kalsium, ya. Jadi masuk melalui reseptor MDA itu kalsium dan natrium. Jadi akan lebih positif di dalam, maka akan terjadi depolarisasi pada membran plasma. Next. Jadi peran reseptor MDA ini dan liganya dalam sistem biologis ini dijelaskan seperti berikut ini. Jika MDA reseptor ini akan diaktifasi, maka akan meningkatkan kalsium dan natrium di dalam intrasel, sehingga memicu signaling yang berperan dalam learning and memory. Tetapi apabila overstimulasi MDA reseptor oleh glutamat, maka akan terjadi eksis atau keluar kalsium dari intraseluler, akan menyebabkan excitotoxicity, sehingga terjadi kematian sel saraf karena pengaruh glutamat. Itu kematian sel saraf itu disebut apoptosis, ya.
Jadi kematian sel saraf ini terlibat dalam berbagai penyakit yang ditandai dengan degenerasi sel saraf seperti Alzheimer, stroke, dan demensia, dan lain-lain. Juga bisa memicu konvulsi. Jadi kalau terjadi apoptosis akan menyebabkan konvulsi. Next. Lanjut. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan jenis reseptor lainnya, yaitu reseptor 5-HT3 atau serotonin. Nah, berikut ini merupakan jalur biosintesis dan degradasi dari 5-HT atau serotonin. Nah, dapat kita lihat bahwa triptofan itu dengan bantuan dari enzim triptofan hidroksilase dan asam amino aromatik dekarboksilase, maka dia akan membentuk serotonin. Nah, serotonin ini tadi yang terbentuk akan disimpan di dalam vesikel penyimpanan presinaptik dengan bantuan protein transporter monoamin vesikuler. Nah, selanjutnya jika ada picuan dari sel saraf tersebut, maka serotonin tadi akan dilepaskan menuju celah sinaptik. Nah, peristiwa yang terjadi akibat pelepasan serotonin ini tadi, yang pertama yaitu berdifusinya menjauh dari sinaps. Jadi serotonin tadi berdifusi menjauh dari sinaps. Kemudian dimetabolisme oleh monoamin oksidase. Baru yang ketiga mengaktifasi reseptor presinaptik seperti reseptor 5-HT1A dan 5-HT1D dan suatu autoreseptor. Kemudian juga terjadi aktivasi reseptor posinaps dan mengalami reuptake dengan bantuan transporter serotonin presinaptik atau SERTE. Lanjut. Uh, 5-hidroksitamin atau 5-HT atau reseptor 5-HT itu merupakan suatu neurotransmitter monoamin terdapat di otak. Nah, serotonin ini disekresikan oleh raple nuklei yang berasal dari batang otak. Nah, penghambatan jalur nyeri di medula spinalis. Aksi inhibisi pada SSP itu sebagai pengontrol perasaan dan mengontrol tidur. Nah, salah satu peningkat motilitas usus melalui kontraksi dan relaksasi otot polos usus. Nah, kemudian di perifer itu serotonin disekresikan oleh sel enterokromafin di mukosa usus dan saraf enterik. Nah, serotonin juga disintesis dari prekursornya yaitu triptofan. Nah, setelah terbentuk, dia akan disimpan dalam vesikel penyimpanan prasinaptik atau VMAT, yaitu vascular monoamin transporter. Next. Reseptor 5-HT ionotropik sama dengan reseptor 5-HT3. Jadi reseptor 5-HT yang ionotropik hanya yang subtipe reseptor 5-HT3 saja. Nah, reseptor 5-HT3 ini mulanya dijumpai pada saraf otonom, kemudian saraf sensorik, dan saraf enterik yang ada di saluran pencernaan. Kemudian ditemukan juga di SSP seperti spinal cord atau sumsum tulang belakang, kemudian ada korteks, hipokampus, dan di ujung saraf. Nah, dia berperan untuk mempengaruhi pelepasan dari neurotransmitter. Nah, reseptor 5-HT3 ini selektif terhadap ion Na+ dan K+. Nah, reseptor 5-HT3 juga terlibat dalam mual dan muntah dan menjadi target aksi obat-obat antiemetik, yaitu seperti ondansetron, trofisetron, zacofride, dan ganisetron, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Nah, kemoterapi atau radiasi itu menyebabkan kerusakan sel dan memicu pelepasan serotonin dari sel enterokromafin. Nah, serotonin tadi akan berikatan dengan reseptor 5-HT3 yang berlokasi di saraf sensorik
atau afferent vagus. Nah, di saluran cerna dan mengantarkan rangsangan menuju kemoreseptor trigger zone atau CTZ yang ada di perifer maupun di CTZ, sehingga mencegah stimulasi vagus sehingga mengurangi mual dan muntah. Nah, antagonis 5-HT3 ini memiliki aktivitas untuk meningkatkan memori dan bersifat ansiolitik. Nah, antagonis reseptor 5-HT3 ondansetron sebagai enzimatik itu mengatasi kelelahan kronis akibat hepatitis C. Nah, efek analgesik pada nyeri neuropatik. Next. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya, Nasirah. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya tentang reseptor 5-HT ion tronik atau biasa disebut dengan reseptor 5-HT3. Di sini peningkatan agonis pada situs peningkatan 5-HT menyebabkan perubahan, konfirmasi, dan aktivitas reseptor 5-HT3 sebagai saluran ion ligan degated in memungkinkan pergerakan ion bermuatan positif dari celah simpatik ke dalam sitoplasma. Dan di mana peningkatan antagonis pada situs peningkatan 5-HT mencegah aktivitas dan depolarisasi sel terhambat dan menyebabkan enak keluar. Next. Reseptor glisin termasuk ke dalam anggota dari superfamili Cis-Lob. Saluran ion mencakup GABA-A, asetilkolin nikotinat, dan reseptor 5-HT3. Terdiri dari A subunit, yaitu A1 sampai A4, dan satu varian dari B subunit adalah B1. Kalsium intraseluler tampaknya meningkatkan afinitas reseptor glisin asli dan rekombinan memperpanjang kejadian pembukaan saluran. Strychnine adalah antagonis reseptor glisin kompetitif yang kuat dan selektif dari afinitas dalam kisaran 5-15 nm. Peningkatan kalsium intraseluler menghasilkan potensiasi cepat dari respon yang diperantai reseptor glisin, seperti di deoxysporskolin 4 mm dan tamoxifen 0,2-5 mm. Keduanya mempotensiasi respon terhadap konsentrasi glisin rendah 15 mm, tetapi bertindak sebagai inhibitor pada konsentrasi glisin yang lebih tinggi 100 mm. Agen modulasi tambahan yang meningkatkan fungsi reseptor glisin termasuk inhalasi dan beberapa anestasi umum intravena, misalnya minakolone, propofol, dan pentobarbiton, dan neurosteroid tertentu. Potensiasi dan inhibisi oleh tropeinase melibatkan mode peningkatan yang berbeda. Tropein tambahan termasuk atropin memodulasi aktivitas reseptor glisin. Reseptor glisin, glisin adalah neurotransmitter penghambat lain dari sistem saraf pusat bersama dengan GABA. Distribusi utama reseptor glisin berada di batang otak dan sumsum tulang belakang, di mana dengan memediasi konduktasi CL, mereka memainkan peran penghambat, memasukkan anion karena CL transseluler menyebabkan hiperpolarisasi membran dan menghentikan transmisi sinyal. Ekspresi diferensial dari subunit dan menghasilkan berbagai subtipe reseptor. Agonis endogen termasuk asam aminoglisin, alanin, taurin, dan serin. Antagonis termasuk alkaloid beracun, tristin, dan burcin ditemukan dalam biji trisnostat
neophomica, penghambatan reseptor glisin oleh racun ini menyebabkan eksitasi saraf berlebih yang manifestasi sebagai kejang otot dan kejang terlihat pada keracunan strychnine. Hyperexia adalah kelainan genetik langka yang terjadi pada penurunan ekspresi gen dari gen reseptor glisin yang mengakibatkan reseptor berlebihan terhadap stimulus dan kekakuan otot. Reseptor P2X adalah saluran ion berpintu ligan dengan topologi trimer, terutama untuk menghasilkan Na, kalium, dan kalsium, khususnya Cl, di mana ligan endogen ATP homopolimer misalnya 35, P2X1 pada outer polos atau heteropolimer diastrosis kartikal tikus. Reseptor P2X2, P2X4, dan P2X7 telah terbukti membentuk homopolimer fungsional yang pada gilirannya mengaktifkan pori-pori permeabel terhadap zat terlarut dan dengan berat molekul rendah. Agonis yang terdaftar menunjukkan selektivitas dan reseptor P2X rekombinan Ca, satu urutan besarnya. A804598, A83997, dan seterusnya, setidaknya selektif 10 kali lipat untuk reseptor P2X7 dan menunjukkan afinitas yang sama di seluruh reseptor manusia dan hewan perekat. Reseptor PX2 adalah saluran iotronik berpintu ligan. Karena masuknya kalsium melalui saluran P2X terbuka, ini terlibat dalam inisiasi kontraksi otot pada otot jantung, otot rangka, dan otot polos kantong kemih. Pas deferens dalam pembuluh darah. Aktivitas hilar, kalsineurin, dan NF-kB terlibat dalam memodifikasi ekspresi gen, seperti pada limfosit. Saluran memiliki struktur trimek dengan 3 subunit mengelilingi pori pusat. Untuk aktivitas 3 molekul ATP berikatan dengan 3 antarmuka subunit. Ada 7 subtipe reseptor dari P2X sampai P2X1 sehingga P2X7, dan mereka dapat membentuk heteromortimer seperti P2X2 atau P2X3 dan P2X4, X6. ATP ekstraseluler adalah agonis endogen pada reseptor P2X. Antagonis termasuk suramin yang digunakan dalam pengobatan, trypanosomiasis, dan agen investigasi yang bekerja pada reseptor P2X2 dalam trombosis. Di P2X3, P2X4, X4, dan P2X7 pada nyeri neotropatik, dan P2X1, P2X3, dan P2X2 atau X3 pada kantong kemih disfungsional, dan P2X7 pada rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan depresi. JAK atau Zinc Activated Channel, anggota dari keluarga Chislov yang mencakup reseptor nikotinat, asetilkolin, 5-HG3, GABA-A, dan glisin yang sensitif terhadap strychnine. Saluran tersebut
kemungkinan ada berbagai homopertamer dari subunit 4TM dan yang membentuk saluran selektif kation. Intrinsik menunjukkan aktivitas konstitutif yang dapat diblokir oleh tuberkuranin, JAK, hadir dalam gemom manusia, Sipanses anjing, sapi, Opsosus, tetapi secara fungsional tidak ada pada genom tikus. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.